Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rizky Nursabila, kelas A semester 1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mata kuliah Ilmu Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Mawardi SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi ilmu pendidikan, yaitu Pendidikan Abad 21. Pendidikan Abad 21. A. Globalisasi dan pendidikan. Globalisasi berawal dari niat negara-negara industri maju untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi dengan muatan ilmu dan teknologi mutakhir. Mereka berusaha mendapatkan peluang untuk memenangkan pasar dengan keunggulan kompetitif. Mereka berupaya mengalihkan teknologi industri yang kokoh yang mereka kembangkan dengan infrastruktur yang padat investasi ke negara-negara berkembang melalui transfer teknologi. Berbagai perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kemajuan komunikasi, informasi, dan unsur budaya lainnya akan mudah diketahui oleh masyarakat. Globalisasi yang bermakna satu era menyatukan bagian-bagian dunia secara utuh, baik secara geografis, sosial, budaya, ekonomi, maupun politik yang didukung oleh tumbuh kembangnya teknologi, komunikasi, dan informasi. 1. Ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi. Untuk mengetahui bagaimana ciri masyarakat di era globalisasi atau di abad 21 ini, dapat dilihat dari hasil berbagai penelitian yang dilakukan oleh pakar di bidangnya. Pilar menjelaskan ciri abad ini didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya komunikasi yang telah melahirkan suatu bentuk dunia baru, yaitu tanpa batas. Hal ini berarti komunikasi antar manusia begitu mudah dan cepat dan intensif sehingga batas-batas ruang menjadi sirna. Ciri lain masyarakat global abad ke-21 ini adalah lahirnya suatu masyarakat megakompetensi global. Gelombang globalisasi yang melahirkan dunia yang terbuka telah berubah seluruh aspek kehidupan manusia dalam politik, sosial, budaya, serta hak dan kewajiban manusia. 2. Era globalisasi dan dampaknya. Proses globalisasi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang bisa dalam bentuk positif dan negatif. Seperti yang kita lihat, dunia yang penuh keterbukaan memberi kesempatan baru sekaligus tantangan baru. Era globalisasi melahirkan budaya global yang dapat merupakan ancaman terhadap budaya lokal atau budaya bangsa. Tapi sebenarnya budaya lokal tidak perlu mematikan budaya lokal, sebab budaya global yang merupakan gambaran global dari budaya umat manusia sebenarnya merupakan mozaik dari budaya-budaya lokal atau bangsa. Globalisasi bukan berarti menghilangkan identitas diri atau bangsa, tetapi seharusnya memperkuat identitas bangsa itu sendiri. Ini hanya dapat terjadi bila sumber daya manusia dari suatu bangsa dikembangkan bukan di dalam ruang kosong, tapi di dalam ruang budayanya sendiri. 3. Dampak-dampak negatif globalisasi bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan suatu bangsa. Dampak-dampak negatif globalisasi bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan suatu bangsa yang dapat pada taraf ketuntutan dapat menjadi ancaman antara lain ancaman terhadap budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya-budaya global, di mana unsur-unsur budaya global melalui saran informasi memasuki budaya lokal. Lunturnya identitas bangsa. Pengaruh budaya global terhadap budaya lokal berdampak pula lunturnya identitas suatu bangsa. B.
Paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Pendidikan berada di masa pengetahuan dengan kecepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Kecepatan pengetahuan peningkatan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighway. 3 konsep pendidikan abad 21 telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum baru untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Konsep pertama, keterampilan abad 21. Yang pertama, life and career skills atau keterampilan hidup dan berkarir. Yang kedua, learning and innovation skill, keterampilan belajar dan berinovasi. Yang ketiga, information media and technology skill atau keterampilan teknologi dan media informasi. B. Konsep kedua, pendekatan saintifik associating, yakni kemampuan untuk menghubungkan suatu yang kelihatannya tidak memiliki keterhubungan masalah, pertanyaan, atau gagasan dari berbagai aspek yang berbeda, merupakan pusat dari DNA inovator. Questioning, yakni kemampuan untuk bertanya tentang suatu hal yang berkaitan dengan banyak masalah relevan dengan desain. Observing, yakni seorang inovator melihat sekeliling dengan teliti, termasuk diantaranya teman, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Networking, yakni inovator meluangkan banyak waktu untuk menemukan suatu yang baru, menguji melalui jejaring yang berbeda, baik individu atau kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda. Experimenting, yakni inovator secara konstan mencoba implementasikan gagasan baru. C. Konsep ketiga, penilaian autentik. A. Penilaian berbasis kompetensi. B. Pergeseran dari penilaian melalui tes menuju penilaian autentik. C. Memperkuat PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh terhadap skor maksimal. D. Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi juga kompetensi inti dan standar kompetensi kelulusan. E. Mendorong pemanfaatan portfolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. UNESCO, kepanjangan dari United Education, Specific and Culture Organization, merupakan agensi dunia di bawah naungan PBB yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 yang dibentuk oleh 43 negara. Keberhasilan pendidikan abad ke-21 diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar atau 4 pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotrik, yaitu sebagai berikut. 1. Learning to know, belajar untuk tahu. 2. Learning to do, belajar untuk melakukan. 3. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri. 4. Learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.